Saya yakin kebanyakan wacana yang beredar itu adalah bahwa positive thinking itulah yang akan memperbaiki hidup kita. Positive thinking akan membuat kualitas hidup kita semakin menanjak. Seolah-olah negative thinking itu betul-betul hal yang nista, hal yang haram, hal yang tidak baik sepenuhnya. Yang menarik adalah setelah saya menjalani hidup sampai usia detik ini 40 tahun lebih, saya menemukan fakta bahwa justru dalam beberapa hal, negative thinking itu justru akan membuat hidup kita lebih berkualitas. Penasaran? Cek video ini. Biasanya manusia itu seperti ini, yin yang sebaik-baiknya orang ada potensi jahat dalam dirinya yang belum terstimulasi. Sejahat-jahatnya orang ada kebaikan di dalam diri. Yang ini kalau kita sentuh terus ini membesar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita berjumpa dengan saya, Arif Rahutomo, atau Arif RH dalam rekaman video iseng Reborn. Cie. Sesuai dengan yang saya sampaikan di bagian awal tadi, di bagian prolog, tema yang saya bahas kali ini adalah negative thinking bisa meningkatkan kualitas hidup Anda. Ingat, saya bukan motivator, makanya saya tidak mabuk dengan positive thinking. Jadi begini, setiap pernyataan saya tentunya ada pengalaman di balik itu sebagai data, sebagai bukti, sebagai apa ibaratnya tuh, kalau bahasa kerennya evidence based. Memang betul, di satu sisi terlalu negative thinking pun akan merusak hidup Anda. Tetapi yang saya angkat kali ini adalah saya ingin mendudukkan bahwa negative thinking dalam porsi yang tepat, dalam porsi yang bijaksana, itu juga bisa memperbaiki kualitas hidup. Jadi antara positif dan negatif sebetulnya ada fungsinya. Ketika berlebihan, disitulah terjadi masalah. Saya jadi ingat kenapa nenek moyang kita zaman dahulu menyampaikan wejangan, menyampaikan nasihat. Itu bukan suruh positive thinking atau negative thinking. Wejangan nenek moyang kita adalah eling lan waspodo. Eling lan waspodo adalah titik yang berada di antara negative thinking dan positive thinking. Eling lan waspodo adalah keadaan di mana kita tahu kapan kita perlu negative thinking dan kapan kita perlu positive thinking. Itu sebagai frame awal ya. Nah sekarang bagaimana kasusnya bahwa negative thinking itu bisa memperbaiki kualitas hidup? Contohnya gini. Kalau misalkan Anda sudah berpasangan, sudah suami istri, anggap Anda seorang laki-laki. Lalu Anda selalu berprasangka positif bahwa istri Anda itu tidak tersinggung. Istri Anda baik-baik saja. Apakah akan membuat kualitas pernikahan Anda baik? Tidak segampang itu ternyata. Karena saya sudah membuktikan justru dengan saya sedikit atau menempatkan negative thinking sebagai cara memandang istri saya, itu membuat kualitas pernikahan saya jauh lebih baik, dan lebih baik lagi. Di awal-awal saya menikah 2 tahun pertama, saya terlalu berpikir positif tentang istri saya. Jadi ketika saya melakukan sesuatu, berkata sesuatu, bertindak sesuatu, saya selalu berpikir, istri saya baik-baik saja, istri saya tidak tersinggung, istri saya bahagia. Sehingga saya tidak pernah mau tahu tentang dia. Nah ternyata, di balik saya menempatkan positive thinking, prasangka baik ini, ada istri saya yang terluka, ada istri saya yang tersinggung, ada istri saya yang merasa tidak diperhatikan. Sehingga akhirnya seiring waktu, akhirnya saya sadar ada yang salah dengan cara saya menggunakan positive thinking itu. Akhirnya saya gunakan cara sebaliknya. Saya menggunakan negative thinking.
Jadi sekarang justru, bukan sekarang ya, sejak beberapa tahun silam, saya selalu jemput bola. Kamu marah ya? Sorry kalau marah. Jadi saya mencoba untuk berasumsi bahwa istri saya marah, walaupun ternyata dia tidak marah. Tetapi dengan cara seperti itu, saya melakukan tindakan preventif kalau saya tidak sengaja melukai. Dan itu justru membuat istri saya jadi, boleh dibilang, nyaris sering tidak terluka lagi. Kalau dulu kan karena saya terlalu positive thinking, akhirnya saya tidak sadar saya melukai dia, baik dengan kata-kata, perbuatan, dan sebagainya. Nah, banyak di antara kita merasa bahwa hidup itu selesai, berkualitas, hanya dengan positive thinking. Perhatikan berapa banyak orang yang lost investasi, kejebak investasi bodong. Semuanya selalu karena proyeksi positif. Ini bakalan untung sekian, ini bakalan cuan, ini bakalan begini, ini bakalan naik. Tidak menempatkan sedikit pun benih negative thinking sebagai penyeimbang. Sehingga sadar akan resiko. Makanya saya bedakan antara orang berani dan orang nekat. Orang berani itu berhitung resiko. Ketika kita berhitung resiko, ada sedikit negative thinking. Saya mau berenang, tapi kita berpikir resiko. Oke, baik, berarti persiapannya gimana? Saya mau menyeberang sungai ini. Baik, ada resiko. Baik, kalau begitu kita siapkan pelampung juga. Nah, orang nekat itu tidak berhitung resiko. Orang nekat ini adalah positive thinking yang tidak di-frame dengan eling lan waspodo. Jadi kalau dalam hidup Anda merasa sudah berani, merasa sudah optimis, merasa sudah berprasangka positif, merasa sudah positive thinking selalu, hidupnya malah banyak masalahnya, banyak susahnya, banyak zongnya, hidup Anda awut-awutan, maka saran saya adalah mulailah membangun negative thinking dalam frame kebijaksanaan. Seperti contoh kasus, saya memperbaiki kualitas pernikahan saya dengan sedikit berprasangka negatif. Berasumsi bahwa orang lain tersinggung akan membuat kita hati-hati dibanding berasumsi orang lain tidak tersinggung. Inilah paradoksnya. Nah, kalau di luaran sana mungkin kan, wah, positive thinking dan sebagainya. Nah, saya terus terang sudah lama tidak setuju. Makanya saya disebut motivator, saya tidak mau. Saya bukan menjelekkan motivator, tapi saya bukan lagi bagian dari cara berpikir, cara berwacana seperti itu. So, buat Anda yang mungkin masih belum cocok dengan wacana saya ini, wah enggak lah, saya enggak setuju dengan videonya, enggak apa-apa. Tetapi silakan konfirmasi dalam kehidupan Anda sendiri. Dengan positive thinking Anda, dengan berprasangka baik Anda selama ini, apakah hidup Anda baik? Apakah orang lain tidak terluka? Apakah Anda bisa melakukan pelayanan dengan sangat-sangat sempurna? Karena pelayanan yang hebat itu selalu juga asumsinya negative thinking. Nanti kalau konsumen gini gimana? Kalau konsumen gini gimana? Itu sudah dipikirkan negatifnya sehingga diantisipasi. Cek kehidupan Anda. Baru Anda boleh setuju atau tidak dengan apa yang saya sampaikan dalam video ini. Sampai ketemu lagi dalam rekaman video Iseng Reborn yang selanjutnya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.